jujur aja nggih. Kan karena saya itu termasuk orang penghalu besar. Jadi sebelum acara rame kemarin-kemarin itu, saya itu dapat amanah di tahun 2017. Sebetulnya untuk ya ada amanah untuk membuka tentang gerbang gaib, di mana untuk persiapan di tahun yang akan mendatang waktunya sileme gabus putih kumambange watu hitam. Dan itu terjadi, saya dapat dapat wahyu pada saat dulu pernah mengalami kecelakaan sampai meninggal, mati suri lah. Saya nggih. Itu terus akhirnya yo kata orang-orang itu waktu itu nggih disebut orang aneh katanya. Awalnya nggak tahu apa-apa kok, bahasanya suka nggak masuk akal kayak gitu, tapi terbukti katanya sih kayak gitu. Yang menyampaikan ya temen, ya saudara-saudara kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu kejadiannya kalau nggak salah usia saya masih 14 tahun. Nggih, 14 tahun. Nah setelah itu lama saya kan banyak dicari orang. Ya ada yang tanya tentang tuh macam-macam lah pokoknya. Ya terutama sih kayak gitu. Tapi di sisi lain saya juga waktu itu pernah ketipu orang sampai dibujuk diajak ke Pelabuhan Ratu. Katanya dengan tetesan darah saya akan terbuka gerbang gaib dari Pelabuhan Ratu itu. Nah, karena mohon maaf nggih, dari diri saya pribadi mempunyai ciri-ciri yang dia cari itu memang tepat ada yang di dalam diri saya. Cuman tai lalat. Tai lalat di sini? Bukan. Di dalam? Di kanan kiri ada. Contohnya inilah, ini. Kasih tahu Pak ya. Ini kecil banget ini. Kelihatan pun enggak Mas ini? Kelihatan. Ini di kanan kan. Ini sampai dulu tak tutup ini Mas. Sengaja tak tutup tato ini supaya apa enggak tampak, enggak kelihatan. Ini tai lalat. Ini bukan tato, ini tai lalat ini. Ini di kanan. Terus lagi ini di kiri. Ini. Tepatnya pun sama. Ini. Kanan kiri. Nih. Ya toh? Berarti terus ini. Bapak kalau melihat ke sini, Pak. Saya itu kan Terus ada lagi energinya gimana? luar biasa. Di sini energinya luar biasa. Iya. Ini tuh depan tuh batu itu. Batu sebelah ini. Ini pun juga luar biasa gede banget. Kalau orang yang peka itu bisa kayak kerasa kesetrum. Di batu depan ini Pak. Ini sebelah ibu itu. Iya sebelah ibu ini. Itu kalau orang peka pasti merasa. Coba Bapak nanti diem aja, nggak usah berpikir tentang macam-macam. Pokoknya diem sukante, rasakan gitu aja. Nanti kayak ada tarikan energi yang sangat kuat di situ. Coba aja. Pak Wong ini? Nggih, Mas Wong. Mas Wong dari Kediri. Pak Wong panjenengan jauh-jauh datang dari Kediri untuk mengikuti acara gelar budaya Pusat Badra. Apa yang membuat panjenengan tertarik sampai jauh-jauh datang dari rumah Kediri sampai sini? Ya awal memang sebelumnya dari dasar pribadi diri saya nggih. Saya itu penghobi tentang sejarah ataupun kalau orang Jawa bilang pengudi leluhur lah. Itu. Jadi awal dapat cerita dari keluarga tentang keturunan terah dari Mojopahit, ya macam-macam lah, kayak Singosari kayak gitu. Cuman di keluarga saya mempunyai trap silsilah sendiri, nama keturunan dari leluhur saya pribadi. Akhirnya saya runut sama Pak Tilasi, ujung-ujungnya ke Paten Obor. Dan saya dapat tipis-tipis lah info tentang adanya nama sosok beliaunya yang disebut Yang Semar. Nah, dengan sebutan Yang Semar ataupun Yang Ismoyo Jati ataupun Yang
apalah itu namanya, bagi saya kan itu kan gelar sebetulnya. Saya pengen menyatakan tentang bahasa-bahasa tersebut itu. Jadi pengen mencari kebenaran lah. Kalau orang Jawa kan ilmunya ilmu kasunyatan, jadi bukan ilmu halu. Jadi pengen saya nyatakan ada suara pasti ada wujudnya di situ. Nah dari situ akhirnya saya napak tilasi dan mendengar suatu salah satu tokoh nama yang sangat luar biasa. Nggih menika engkang di sini Eyang Empu Guru Santi Badra. Nah, dari situ akhirnya saya ada rasa kayak connect lah. Dan akhirnya sampai di tahun 2017 saya dapat, ini murni real dari dalam diri saya, dapat amanah dari beliaunya. Lantaran apa? Perantara apa? Mimpi? Iya, saya kan hobi diem di tempat-tempat kayak ada suara itu. Jadi bukan mimpi, ada suara. Sadar sesadar-sadarnya. Dan waktu itu saya itu langsung teringat pada saat saya itu mengalami waktu mati suri ya, mengalami saya berada di tempat di atas gunung. Nah di situ kayak ada kerajaan besar kali, dan di bawahnya itu banyak putri-putri cantik, ada sendang-sendang kayak gitu waktu saya mengalami mati suri itu dulu. Nah di dalam lingkup di bawah gunung itu saya kan nggak tahu di mana tempat titiknya, tapi akhirnya terjawab sudah pada saat saya dapat amanah di tahun 2017. Tapi masih saya nggak begitu saya hiraukan dan akhirnya dapat apa itu, dapat ya kayak amanah lagi yang seperti yang diperintahkan pada saat 2017 itu di akhir 2023 masuk ke 2024. Nah akhirnya dengan saya mendengar bahasa dari Eyang sini ya, akhirnya saya nyatakan datanglah ke Lasem itu. Tapi sebelum saya datang ke Lasem itu ada tokoh dari Lasem beliaunya yang disebut dengan julukan Kang Suwung sama Kang Ilham Sigit. Itu tiap malam kan selalu nyimak live TikTok. Nah, awalnya dari situ. Dan tanpa saya duga beliaunya yang dari Lasem sini datang ke rumah saya. Dan itu 0% saya nggak kenal sebelumnya. Datanglah ke tempat rumah saya. Ya apa ya namanya, bertamulah. Saya tanya dari mana, dari Lasem. Dari situ saya sudah terpancing itu karena sudah pernah mendengar tentang Eyang Santi Badra yang dari Lasem itu. Nah akhirnya kapan hari saya datangi. Setelah saya datangi di rumahnya Kang Ilham Sigit itu saya ya sengaja menep ya biarpun nggak lama, ternyata ada lagi bahasa tentang suatu amanah yang dari di tahun 2017 dulunya itu diperintahkan lah intinya untuk datang ke tempat ini. Nah akhirnya saya lacak, minta tolong, saya suruh Kang Ilham untuk mendatangi tempat yang dia perintahkan. Nah itu tempatnya di Gunung Bugel. Nah, terus akhirnya saya datangi ke tempat Gunung Bugel. Lah ya mungkin karena apa yang dilalah lah. Di situ banyak batu-batu dicoret-coret. Terus saya tanya, ini dari mana kok sampai dirusak kayak gini kan, dicoret-coret. Ternyata sebelumnya sudah ada oknum masuk yang mempunyai validasi lah intinya. Di balik validasinya mungkin ada tendensi apa, saya nggak mau bahas tentang oknum tersebut. Cuman bagi saya pribadi sangat-sangat menyayangkan sekali, karena itu menurut saya itu cagar budaya yang sudah dirusak, dicemari dengan tangan-tangan jahil lah.
harusnya kan dilestarikan. Itu sudah dicoret-coret sama pilok. Akhirnya saya minta tolong sama Kang Ilham Sigit untuk beli minyak supaya bisa dibersih. Itu terus akhirnya sesampai di sana ya mengerjakanlah tentang itu bersih-bersih batu itu. Akhirnya di lokasi tersebut di Gunung Bugel sana saya pun juga ngajak Kang Suwung selain Kang Ilham Sigit ngajak Kang Suwung, ngajak Kang Gondrang Lausam. Pokoknya 7 orang kalau nggak salah, tapi lupa namanya saya. Saya minta tolong untuk nungguin saya menep di atas ya. Akhirnya terjawab. Oh ternyata aku dulu mati di sini tempatku. Gitu. Pada saat saya kena musibah yang disebut mati suri itu. Lah sesampai di situ langsung saya nggak mau pikir panjang, sesuai amanah yang saya dapat, akhirnya saya buka lah. Maksudnya sebelum Bapak lahir itu meninggal di situ gitu? 14 tahun tadi. 14 tahun pada saat usia saya 14 tahun. Mati suri. Berapa lama itu? Mati surinya? Pokoknya totalitas itu 14 hari, saya itu tahu dijenguk orang siapapun Pak, dari nol ya, sampai 14 hari, saya kan nggak dikatakan koma kan, Koma. Katanya. Itu ada di Kediri ya Pak ya? Ya ada di Kediri. Oh tapi rohnya jalan ke sini? Ya ke sini, Ya. nanti kalau ada orang besok, ya ke sana. Tapi kalau nggak ada orang besok, saya main ke sini, muter-muter di kerajaan di bawah, ya itu di bawah Bugel itu. Ada titik misalkan dia orang ya mungkin halu apa gimana lah. Kalau menurut saya versi saya pribadi ya, di bawah Gunung Bugel agak ke bawah itu ada istana besar. Istana besar. Nggih, mungkin di masa era zaman dulu atau gimana. Tapi itu menurut saya pribadi nggih. Lah dengan pengalaman saya ataupun istilahnya apa ya, entah itu halu yang saya dapat, saya itu sebetulnya penasaran Pak, pengen cari sesepuh yang memahami tentang sejarah. Lah dari sini loh Mas, awal ketertarikan saya setelah saya tahu itu. Ya, jadi sampai sekarang masih ada rasa penasaran. Lah tujuan saya ke sini, dulunya kan katanya kan setiap memperingati tiap 1 tahun sekali, itu kan tetap diperingati, cuman kan nggak semewah kayak gini lah. Nah, ya berkat dukungan saudara-saudara entah dari pokoknya teman-teman TikTok ya. Pada saat saya live TikTok itu. Oh, sampai live TikTok juga ya? Setiap malam, Pak. Setiap malam. Yang disampaikan apa, Pak? Iya, menjabarkan tentang sejarah karena setelah saudara saya yang disebut saudara saya dari Kang Ilham Sigit ini itu kan mempunyai buku sejarah. Ya sesuai yang saya pelajari kan, ya saya sampaikan bersama teman-teman, sama Suhucung juga. Itu setiap malam Pak itu. Dari jam, nggak mesti Pak, kita setat kadang-kadang jam 9 malam, jam 10 malam, sampai pagi Pak. Itu setiap malam. Sampai live sendiri? Ya banyak teman, banyak saudara-saudara dari Kalimantan, dari Medan, Pekanbaru. Itu langsung berempat, berenam saling ngobrol gitu. Di tempat masing-masing Pak? Di tempat masing-masing, nggih. Bersama. Lab bersama, nggih. Jadi saya buka room, ada orang naik, nah itu live, nggih, live TikTok. Nah, ya memang nggih, selama ini banyak sekali yang ya mungkin ya nggak searur mungkin. Ada yang cakap halu leluhur kayak, ada orang yang kebanyakan halu kayak. Padahal tujuan saya bukan itu Pak. Tujuan saya pengennya ya nguri-nguri adat budaya daripada leluhur bangsa Jawa. Itu kembali Pak, yang di Gunung Bugel itu yang dicoret-coret ada punden-punden itu kuburan atau batu atau apa? Kalau saya dengar nggih, saya dengar dari oknum itu kayak yang disampaikan teman saya itu katanya, nggih mohon maaf, Abu Layon yang ada di sini, nggih, yang kagem nama-nama beliaunya yang ada di sini, itu katanya
Abulayonya di sana ditanam macam-macam. Pergeseran punden. Nah, mungkin arahnya loh, mungkin aja loh Pak. Ini bukan Geser, Pak. mungkin ada yang punya niat apa ya, dengan adanya tendensi tadi menggeser lah ibaratnya kayak gitulah Pak. Mau dialihkan atau gimana? Nah, di sana dikasih batu atau seperti ini. Itu cuman kalau saya nggih, saya menyikapi kalau di sana itu cuman ada batu-batu peninggalan. Tapi di atasnya itu kayak semacam altar pamujan. Paling ujung atas. Pak Wong, Nggih. terakhir Pak, pertanyaan langsung dijawab on the point aja. Nggih. Harapan panjenengan sebagai warga Kediri ya, Nggih. yang jauh-jauh datang ke Lasem, datang ke Punden Tapaan ini, harapan terkait dengan pelestarian ke depan Punden ini bagaimana Pak? Ya gini, Bapak-bapak nggih sedaya. Kalau harapan saya ke depannya supaya apa, putra wayah bangsa Timur ataupun putra wayah Jawa nggih. Ya mohonlah kesudiannya untuk mengakui bila mana kita bisa hidup di sini karena ada orang tua dan kita punya kakek nenek dari ya bangsa kita sendiri, dari bangsa Timur atau bangsa Jawa sendiri. Jadi harusnya kita ingatlah punya leluhur sendiri, jangan sampai kita terbelenggu budaya dari orang luar. Kita junjung tinggi marwah tentang ajaran-ajaran dari leluhur yang sangat-sangat adiluhung lah, intinya di situ. Nggih. Jadi mau sedikit nambahin nggih. Sebetulnya kalau kita sadar akan siapa toh kita, nanti kedepannya akan kebuka kok semuanya. Jadi saya nggak mau banyak cakap tentang cerita alur sejarah nggih. Ya biarpun sedikit-sedikit saya paham. Cuman intinya kemana nggih. Bahkan nggih mohon maaf nggih tidak mengurangi rasa umat. Siapa toh yang Semar yang dulunya saya merasa ada rasa penasaran. Beliaunya lah yang Santi Badra. Siapa toh yang Ismoyo Jati yang saya pahami nggih. Ya beliaunya lah yang Santri Badra. Semar ini kan ada lagi yang di